بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Ada orang-orang juga yang mengatakan gini, be yourself, jadi dirimu sendiri. Ngomong-ngomong seperti ini rata-rata mereka mengkampanyekan gini, be yourself, jadilah diri sendiri. Jangan jadi munafik. Dan mereka tuh menggunakan kata munafik untuk menyerang orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan gitu. Terus mereka bilang, jangan jadi munafik. Noh, lihat kelihatan taat Islami padahal di baliknya kayak padahalnya itu tuh padahal kasus yang sedikit, tapi mereka menjadikan padahal itu seolah-olah itu kasus yang besar untuk membenarkan kefasikan mereka atau keburukan yang mereka lakukan. Dan mereka akhirnya campaign ini lumayan ramai di anak muda kan gitu, kayak jangan jadi munafik lah, be yourself lah gitu. Terus nanti juga ketika orang-orang mengingatkan mereka tentang dosa mereka, terus dia playing victim dengan, tuh kan kalian mah bisanya menghujat doang, kalian semua suci, saya doang yang berdosa. Memang saya yang berdosa. Jadi sekarang tuh ada seolah-olah ada campaign untuk orang proud gitu, be proud, bangga dengan dosanya. Ini besar juga gitu. Maksudnya jangan munafik ini berat gitu. Maksudnya munafik nih bukan sesepele antum antum sholat, antum berpakaian Islami kemudian akhlak antum tidak baik gitu, atau dan emang antum bisa menjamin apa gitu akhlak antum tidak baik terus antum enggak, saya mah mendingan saya akhlak gak baik tapi jujur, kan ada yang gitu ya, jangan fake. Nah, atau enggak bahasa yang paling sekarang tuh fake ya, dulu kata-katanya munafik tuh, sekarang mungkin jangan fake lah, jangan fake. Ini cukup jadi keresahan, dan ini dijadiin prinsip hidup loh sama sebagian kawan-kawan kita yang memang anak muda yang mengkonsumsi internet dan sosial media. Setinggi. Kalau menurut Ana sih ya lebih karena mereka itu banyak mereka itu udah kayak mulai mendustakan, udah terserang penyakitnya barat sih. Jadi Western ini udah kan Western kan masuk dari budaya barat itu kan masuknya dari banyak hal, dari fashion, dari film, dari makanan segala macam. Budaya barat itu pola pikir barat itu udah dianggap orang kita juga gitu, termasuk budaya mau tuh juga dari mana, dari barat kebanyakannya. Jadi budaya barat yang sudah dianggap lah sebagian kalangan muda sekarang, kita bicara masalah tentang milenial ya. Jadi mereka tuh kayak sudah mulai terjangkit penyakit barat yang udah mendustakan akhirat gitu. Jadi bagi mereka akhirat itu ya udah gimana nanti gitu. Bahkan ada kemarin ada statement bahwa udahlah gue nggak keberatan lo kalau gue masuk neraka juga, gue nggak pengen banget gue masuk surga, lo di neraka aja bertemu sama siapa barat gitu. Jadi kayak mereka tuh udah kayak mendustakan hari akhirat gitu. Jadi poin utamanya itu gitu. Jadi mereka udah kayak nggak punya arah lagi dalam hidup mereka. Jadi agama tuh udah kayak jadi termasuk juga yang mereka anut adalah hissi ya. Jadi kayak mereka tuh kayak menuhankan perasaan gitu. Iya. Jadi kalau perasaan mereka itu benar, itu yang mereka ambil gitu. Jadi agama itu harus ikut dengan perasaannya mereka. Agama itu harus nurut dengan pola pikir mereka, dengan cara berpikir mereka, dengan perasaan mereka gitu. Makanya jangan munafik gitu. Jangan fake gitu. Karena mereka bawa beatnya itu atau standar yang ada di pikiran mereka gitu. Misal contohnya apa ya yang jadiin contoh misal fake, be yourself katanya, jadi diri sendiri gitu. Mereka nggak peduli bahwa ini salah benar, misalnya ini melawan agama. Yang penting itu nggak bertentangan dengan perasaan mereka, bertentangan dengan otak mereka, pikiran mereka, dan yang mereka inginkan gitu. Be yourself aja gitu, semaunya mereka gitu. Dan mereka itu membuktikan bahwa mereka itu kayak seolah menuhankan hawa nafsu gitu. Ilahu hawa. Iya betul, masya Allah. Kayak gitu sih. Ya itu kan juga ya seperti yang antum resahkan juga, misalnya sekarang kan ada undang-undang tentang minuman keras. Nah itu kan orang-orang yang ya diantara orang yang mengkampanyekan be yourself itu kan kayak udah nggak usah malu, nggak usah takut untuk dihakimi masyarakat bahwa moral Anda rendah dengan Anda minum minuman ini. Ayo udah bangga aja, bangga loh. Maksudnya kita tuh ini tuh bukan tentang hakim menghakimi gitu. Ini tentang aturan agama gitu. Ini tentang aturan Islam. Kalau Anda beragama dan memang Anda mengaku orang Muslim dan di KTP Anda tertulis Anda Muslim, setidaknya Anda harusnya kan paham gitu. Di situ ada aturan yang harus Anda taati, bukan tentang dijudge, bukan tentang dihakimi gitu. Ya itu tadi. Jadi ada orang-orang yang taat
kadang mungkin akhlaknya masih secara perangai dia tuh masih belum bisa dibilang baik bagi manusia atau orang-orang di sekitarnya. Tapi ya itu kan juga penilaian orang ya, penilaian orang terhadap orang lain. Kadang orang ada yang mukanya garang misalnya, terus dia rajin sholat gitu ya emang dia mukanya kayak gitu kan gitu. Itu defaultnya begitu. Jadi ya nggak bisa jadiin justifikasi kalau dia tidak ramah gitu misalnya, atau tidak baik misalnya. Atau juga sebaliknya gitu, ada orang yang dia secara attitude baik, perangainya baik, tapi dia tidak taat terhadap aturan agamanya, terhadap ya ketentuan-ketentuan ibadah gitu, diantaranya sholat. Nah itu juga dia juga nggak bisa dibilang kayak, nah ini nih yang lebih baik, nggak bisa gitu. Itu nggak, emang itu dua hal yang berbeda gitu, ketaatan kepada Allah dan hubungan sama makhluk gitu. Jadi seringkali juga gini, sebetulnya anak kadang sering merenung gini ya, dulu di zaman kita sekolah atau mungkin zaman kita kecil di pondok, di sekolahan, seringkali teman-teman yang rajin, yang taat sama ustadz, taat sama aturan pondok, kemudian juga dia biasanya cerdas, berprestasi, multazim, ya biasanya nggak disenengin sama teman-teman yang suka melanggar. Iya benar. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Iya. Dia nggak ngapa-ngapain dan dia melakukan yang benar loh dengan dia taat. Tapi nggak disenengin. Anak tuh kadang iya ya. Jadi masyarakat tuh kayak dia udah ngerasa dijudge duluan, ngerasa dihakimi duluan. Nih pasti nanti orang ini nggak asik. Nih pasti nanti orang ini bakal bikin saya rese. Nah, apakah itu terjadi juga di masyarakat, misalnya kayak mereka risih gitu? Apakah orang-orang yang minuman misalnya melakukan kefasikan ini risih ketika ngeliat ada orang sholat? Gitu. Terus kayak, padahal orang yang sholat ini nggak ngapa-ngapain, mereka sholat. Bahkan orang-orang yang sholat ini sebetulnya kalau dideketin misalnya asik juga gitu. Mereka akhlaknya baik juga. Fasik tadi yang itu orang-orang seperti itu yang nyerang pendapat tadi yang lebih baik hak baik daripada lebih baik nggak sholat tapi haknya baik. Ya orang-orang seperti itu, orang penjahat tadi itu. Iya, makanya campaign yang sama tuh datang dari kelompok-kelompok yang sama. Dari mereka juga orangnya. Iya makanya anak juga kadang lah iya. Jadi seringkali orang tuh melakukan sesuatu yang benar ya, atau berusaha taat terhadap agama, terhadap aturan, itu selalu dianggap orang yang tidak asik atau orang yang kayak ngancem stabilitas keberadaan mereka gitu. Padahal kayak kita juga nggak ngapa-ngapain gitu, kita nggak merugikan mereka gitu. Itulah makanya. Ya, orang tuh kan sebenarnya ya kalau sudah nyaman dengan sesuatu ya orang tuh nggak pengen kenyamanannya itu diganggu gugat gitu, diusik. Nah, masalahnya kenyamanannya mereka itu sesuatu yang salah gitu. Dan kesalahan ini udah nggak bisa dibiarkan lagi soalnya. Pertama itu memang diharamkan kan, di agama kita memang diharamkan. Yang kedua memang di negara ini minuman keras itu sudah menimbulkan banyak sekali masalah lah ya, menimbulkan banyak kriminal. Itu yang pengen dijaga oleh negara kita ya, dan itu bagus sekali. Kita sangat mengapresiasi banget ya orang DPR yang pengen menyusun undang-undang minuman beralkohol ini gitu. Ya untuk menjaga, yang pertama ya kita senang gara-gara kita bisa itu mendukung syariat Allah gitu kan. Mempermudah kita untuk mempermudah kita mempermudah tugas-tugas para dai juga dalam merangkul umat gitu. Mempermudah juga kalau seandainya minuman beralkohol dibiarkan di mana-mana, dan mungkin semakin lama ya Ana lihat ya minuman beralkohol ini malah jadi beralkohol kita mulai dari sini. Yang Ana lihat di mana-mana sekarang tuh udah mulai berani terang-terangan loh. Yang dulunya mungkin agak tabu. Iya. Nah, sekarang tuh udah mulai berani terang-terangan. Udah ada yang di YouTube udah pada yang review karena memang di YouTube kan bebas kan, nggak terlalu banyak, nggak ada komisi penyiaran segala macam. Terus juga di media sosial mereka udah mulai berani terang-terangan, atau di aplikasi TokTok itu mereka udah mulai berani terang-terangan. Iya. Semakin tersebar seperti itu kan tuh jadi kayak propaganda juga. Jadi influencer juga, propaganda untuk orang-orang juga. Mungkin orang-orang yang nggak kepikiran untuk minum beralkohol, ketika mereka sering melihat yang seperti itu, akhirnya di pergaulannya ketemu, nyoba akhirnya ketagihan. Nah, makanya yang propaganda seperti ini harus dibatasi gitu. Termasuk membatasinya dengan adanya undang-undang ini semakin mempermudah para dai untuk menjaga umat gitu. Juga pengaruh minuman beralkohol terhadap masyarakat kan besar juga kan, ada orang mabuk-mabukan, berantem, mabuk-mabukan.
mengendarai mobil bisa tabrakan segala macam kan banyak mudaratnya gitu. Iya. Nah, yang lucunya yang ada tulis kemarin itu, tulis kan kemarin Omnibus Law itu kan pada mahasiswa pada ramai gitu kan, orang-orang pada membela ini untuk hak pekerja gitu. Nah, ketika RUU minuman beralkohol bakal dirancang itu kayak orang tuh jadi kayak bingung gitu. Sebagian orang-orang pengen menentang itu kayak kelihatan banget bahwa dia tuh bakal jadi apa ya? Kalau dia menunjukkan bahwa dia menentang tuh image-nya dia langsung jadi buruk gitu. Bisa pahami ya? Gimana sih? Iya, paham. Kalau misalnya dia perjuangan Omnibus Law tuh dia udah kayak misalnya mahasiswa nih, kita ngomong mahasiswa nih, dia gitu jadi hero gitu. Oh, kita nih pahlawan nih, kita memperjuangkan masyarakat nih. Nah, kalau seandainya RUU minuman beralkohol ini lagi dirancang kan mau disahkan. Nah, yang pengen ngebela RUU minol ini, pengen menentang ini kan siapa gitu. Ya mungkin sebagian orang pasti tetap ada, cuman nggak bisa terang-terangan gitu. Nggak bisa terang-terangan gitu. Karena bakal dianggap masyarakat luas kan bakal menganggap dia orang yang mendukung apa ya, buruk lah citranya kalau ada yang berani terang-terangan menentang gitu. Iya. Makanya ini menarik sih menurut Anda sih, Enggak, sebetulnya Ana gini ya, maksudnya aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat, norma-norma yang sudah ada di masyarakat, yang memang juga sejalan dengan aturan-aturan syariat gitu, itu kan bagus ya. Walaupun hari ini tuh mencoba untuk digembosi atau maksudnya dikritisi oleh sebagian orang yang enggak lah itu mah pakai sama buat ente-ente aja, jangan digeneralisir ke kita gitu. Dan selalu dibangun citra bahwa orang-orang yang mencoba berusaha untuk taat terhadap aturan agama, terhadap aturan Islam, itu orang-orang yang naif gitu. Jadinya tuh nggak selesai-selesai. Jadi kayak, bapak kayak nggak pernah aja bikin aturan gitu, misalnya gitulah, ya kan? Ibaratnya misalnya penegak hukum atau ya kita tarik ke miniatur misalnya zaman kita di pondok misalnya ada orang bikin pelanggaran. Terus dia nggak mau ditindak sama yang menindak karena yang menindaknya juga katanya melakukan pelanggaran yang sama gitu, ya kan? Jadinya kan nggak selesai kalau kayak gitu. Maksudnya kayak, loh, udahlah, nggak usah bikin aturan kayak gitu, kayak nggak pernah aja. Iya, itu kan sepele gitu ya. Anak hari-hari ini kayak sering merenungnya tuh, kehidupan pondok tuh miniatur banget. Jadi ya kayak gitulah. Jadi makanya kayak orang-orang yang mencoba untuk taat itu selalu dianggap naif. Padahal ya kalaupun emang dia naif beneran, tapi ini demi kebaikan gitu. Ini kalaupun memang orang-orang yang menegakkan aturan itu mencoba menghidupkan aturan dan norma-norma yang baik yang sejalan dengan aturan Islam itu betul-betul naif, itu tetap akan jadi kebaikan, ya kan? Gitu loh. Tetap akan jadi kebaikan maksudnya gitu. Cuma orang-orang tuh jadi kayak udahlah, nggak usah baik-baik amat lah, kayak nggak pernah aja. Itu nggak selesai-selesai. Itu juga yang membuat mungkin semuanya makin berkembang gitu. Kefasikan ini tidak berakhir, bahkan semakin meluas gitu, karena selalu mencari kawan yang ya itulah, berat lah, Masya Allah. Cuma tadi kita kembalikan ke poin pertama tadi, kita lihat dulu siapa yang mengatakan syubhat ini gitu. Kalau memang mengatakan syubhatnya ini orang-orang yang telah kemaksiat atau yang semisal dengannya, ya udah kita katakan kepada kawan-kawan kaum muslimin, ya udah kita tinggalkan wa'arab anil jahilin, kan berpaling aja dari orang-orang bodoh. Iya sih ya. Tapi gini Seth, platform media sosial kan sekarang membuat semuanya seolah-olah setara ya. Ada orang yang tidak kapabel untuk membicarakan sesuatu pun ketika dia bicara, kalau memang itu membuat orang tercengang atau sekiranya takjub, atau setidaknya ada orang-orang yang ngerasa diwakilkan dengan statementnya tuh jadi rame. Atau sesuatu yang mendukung yang dia sukai gitu. Iya gitu.